Berjumpa lagi dengan saya Irwan Cahyadi. Kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengolah sampah. Sekarang saya berada di kampung ya. Jadi sekarang saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya membuat komposter, membuat kompos dari sampah dapur atau sampah organik. Ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini bahan-bahannya. Ini seperti ini ada serbuk gergaji ya yang sudah dicampur. Ini ada kohe, kotoran hewan. Ini ada sampah organik, rumput ya, rumput bisa, sisa dapur bisa, apapun bisa ya. Nah, ini saya menggunakan mikroba. Mikroba ini mereknya Grand Posco ya, aktivator mikroba. Ini berfungsi untuk membunuh bakteri patogen. Bakteri patogen ini bakteri jahat yang bisa merusak tanaman ya. Ini disebut bakteri patogen. Maka saya menggunakan mikroba ini agar menekan bakteri patogen. Nah, jadi ini ada tong komposter. Inilah alat yang akan kita gunakan untuk membuat pengomposan. Nah, jadi bagaimana sih cara penggunaannya? Jadi begini ya teman-teman, para sahabat, 2 jam sebelum digunakan ini harus dicampur dengan air. Ini bentuknya serbuk ya, bentuknya serbuk ya, bisa dilihat bentuknya serbuk seperti abu. Nah, 2 jam sebelum digunakan itu harus dicampur air. Mungkin jadinya seperti ini. Nah ya, seperti ini. Nah, setelah 2 jam sudah dicampur air, kita campurkan ya, kita campurkan ke dalam media. Nah, kita campurkan ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini saya ambil sampah dapur. Ini ada ikan ya, bisa ikan. Ini ada sayur-mayur, daun bawang dan banyak ya. Ini ada daun kamijara ya, maksudnya serai. Ini saya dapat tadi habis beres-beres tanaman. Sampahnya saya manfaatkan untuk di komposter. Nah, setelah sampah dicampur ya, setelah dicampur sudah rata, kita masukkan. Ini ada terong ya, ada terong, banyak macamnya ya, ada kol gitu kan. Kita masukkan ke tong komposter. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan ke tong komposter, ini 12 jam setelah bahan-bahan tadi dicampur, itu nanti dimasukkan ke tong komposter. Nah, setelah dimasukkan ke tong komposter sudah 12 jam, nanti tinggal dimasukkan sampah baru masukkan, nanti tutup. Nanti begitu ada sampah baru lagi habis masak, ibu ya yang di rumah ya, habis masak, pas potongan sayurnya atau ada lauk nasi yang lebih nggak dimakan, itu bisa masukkan ke tong komposter. Jadi tidak perlu membuat mikroba lagi ya, campuran lagi air tidak perlu. Tinggal misalnya ini sampah baru ya, masukkan. Nah, misalnya banyak ya, sepiring misalnya, nanti tinggal aduk sedikit. Nah, nanti tutup. Nah, setelah itu jadi tong komposter ini menghasilkan 2 ya, yaitu 1 padat, yang kedua cair. Cair ini sudah menjadi pupuk cair. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ini warnanya coklat ya. Ini warnanya coklat pekat. Nah, ini yang disebut pupuk cair. Ini pupuk cair. Ini sangat bagus ya, karena proses alami dari hasil pemanasan komposter ini. Ini saya ambil karena ini tong komposter di video sebelumnya itu sudah saya ambil ya. Jadi itulah hasil pupuk cairnya. Nah, pupuk cair ini bisa untuk semua jenis tanaman. Jadi nanti satu gelas tadi itu nanti dicampur sekitar 1 liter atau setengah liter, satu gelas ini ukurannya ya, campur. Nah, nanti biasanya 3 minggu ini akan keluar pupuk cair. Nanti di sini akan terasa hangat. Nah,
Ini untuk ibu-ibu ya yang di dapur atau bapak-bapak bisa buatkan tong komposter ini ya di rumah untuk mengurangi sampah organik untuk dibuang ke TPS atau ke TPA. Juga memanfaatkan sampah dapur, sampah organik untuk dijadikan kompos dan pupuk cair ya. Nanti hasilnya ada dua ya. Nah, ini ada sistem akumulasi ya di dalam tong komposter ini. Yang pertama ini sistem akumulatif. Yang kedua sistem panen, langsung panen. Untuk panen itu biasanya 7 hari ya. 7 hari itu pun kalau cacahannya bagus. Jadi nanti sampah ini dicacah ya. Lebih sedikit lebih bagus, lebih kecil lebih bagus, itu 7 hari. Nah, tapi kalau mau akumulatif itu bisa 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan setahun. Itu bisa bertahan sampai setahun. Tidak perlu membuat kompos ulang ya. Tergantung dari tong komposternya tentunya ya. Kalau tong komposter kecil seperti ini, kalau dalam satu keluarga, satu rumah itu ada 4 keluarga, itu biasanya paling cepat 2 bulan. Tapi kalau seandainya keluarganya banyak ya segini tidak cukup ya tentunya ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ibu-ibu yang di rumah, teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Di kolom komentar ada pertanyaan apa, nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawab, pasti akan saya jawab ya. Jadi demikianlah proses pemanfaatan sampah organik ya, pengurangan sampah. Nah, nanti pantengin terus YouTube saya. Nanti ini dalam konteks pupuk organik ya, nanti akan ada proses-proses untuk anorganiknya. Bagaimana cara mengurangi sampah, memanfaatkan sampah. Jadi ini adalah pengurangan sampah di timbulan sampah ya, bukan pelarangan produk. Jadi seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Facebook saya dan YouTube saya. Di Facebook juga ada. Facebook saya itu Irwan Cahyadi, itu Facebook saya. Nanti mungkin teman-teman bisa ada di pertemanan dan like, komen, subscribe. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam 3R.